pagi bersama kedudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan akses lain, patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Maka sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, beri kecelikan mata rohani kami, dan firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa sapa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai 19. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu hari raya roti tidak beragi, setelah Petrus tangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjaga 4 rekrut. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jika Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit itu pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dari ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakan jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka mulai tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dalam menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria dan ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ juga banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Herode untuk mengerti siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukan hal itu kepada Yakobus dan saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Sesuatu hari para prajurit itu mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Puji Tuhan. Kita perhatikan sampai sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa hebat kuasa doa. Betapa hebat kuasa doa.
Kalau pagi hari saudara berdoa, mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, atau berdoa kepada Tuhan, tidak sia-sia, tidak percuma. Dan apa yang saudara doakan pada pagi hari yang ada mesbah tidak sia. Buktinya saat itu Petrus di penjara, tapi apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 5, digaya Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan jelas Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi yang sangat menarik, di dalam penjara ternyata jemaat mendoakan dengan tekun. Betapa penting saudara pada pagi hari berdoa dengan tekun, resah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Mungkin saat ini persoalan jemaat dihadapi adalah persoalan Petrus di penjara. Dan persoalan yang saudara hadapi hari ini mungkin ekonomi saudara, anak saudara, suami saudara, istri saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dan apapun hari ini saudara berdoa dengan tekun, gak salah, gak keliru. Lihat hasil daripada doa jemaat dengan tekun. Ternyata Petrus dilepaskan. Yang melepaskan bukan orang tapi malaikat. Dan jelas malaikat Allah Tuhan besuh dan Petrus bisa dilepaskan. Tapi yang sangat menarik apa? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ketika masalah selesai, persoalan selesai, apapun hadapi tetap berdoa. Jadi doa tidak bisa berhenti. Kalau ada orang berdoa, kalau ada persoalan, ada pergumulan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, baik, setelah tolong selesai, tidak. Tapi mereka tetap berdoa. Dan bukti, Petrus ini selesai, keluar dari penjara, tetap jemaat berdoa. Jadi saudara tidak salah dan tidak keliru. Kalau pagi hari mengadakan mesbah atau mengadakan mesbah pribadi keluarga atau dengan pengertian berdoa, gak sia-sia, kagak rugi, kagak katakan rugi, tidak. Tuhan juga akan tahu kebutuhan saudara. Buktinya jemaat berdoa, Petrus dilepaskan. Demikian kalau saudara berdoa, persoalan saudara dibebaskan, dipulihkan, ditolong, diselesaikan, disembuhkan, dibuka jalan buat saudara. Amin. Benar Bapa di surga, betapa hebat kuasa doa. Apa yang kami lakukan selama ini tidak salah. Kami percaya tepat persis dan tidak terlambat Engkau akan menyelesaikan persoalan kami. Maka pada pagi hari kami pertaruhkan persoalan kami, masalah kami, suami kami, istri kami, penyakit kami, apapun kepada Engkau. Kami terima dengan iman. Kalau Petrus boleh dilepaskan, dibebaskan, kami juga akan dibebaskan dari cerita utang. Kemudian pekerjaan anak kami, istri kami, suami, apapun hari ini kami menerima kebebasan daripada sebab Tuhan yang menyelesaikan persoalan yang berat. Terima kasih Bapak di surga. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka juga segaris depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan kami bersyukur pandemi menjadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.